jangan lupa subscribe dulu guys, dan aktifkan loncengnya supaya tidak ketinggalan video terbarunya dan supaya channel ini semakin berkembang. Oke, gaskeun guys. Oke teman-teman, kembali lagi di channel saya. Setelah episode sebelumnya yang sangat seru, kini kita kembali dengan episode yang baru, dengan bocoran cerita yang saya angkat dari novel. Dan jangan lupa subscribe dulu bagi kalian yang suka. Dan sekarang saya mau menceritakan bocorannya kembali. Dan jangan lupa untuk subscribe, klik loncengnya, dan juga lupa like. Selamat menikmati. Gaskeun. Ahli Nujum. Mendengar kata ini, Long Hao Chen merasa sangat terkejut. Panggilan ini tidak muncul di seluruh benua selama 10.000 tahun terakhir. Mendengar kata ini, dia langsung teringat pada cerita yang menggetarkan yang diceritakan ayahnya sebelumnya. 13.000 tahun yang lalu, selama era kejayaan antik, terjadi 7.000 periode perkembangan tercepat dalam sejarah umat manusia. Tepatnya 7.000 tahun itulah yang mengukuhkan posisi mereka sebagai penguasa Sengmo Dalu. Pada saat ini, manusia memiliki 3 negara, yang semuanya sangat kuat, dan bahkan melampaui aliansi kuil saat ini, memiliki yang tak terhitung jumlahnya. Belum diartikan, namun mengapa 7.000 tahun yang lalu, 72 dewa iblis turun dan menyebabkan manusia tidak dapat melawan mereka, memusnahkan mereka sepenuhnya, dan menyebabkan dimulainya apa yang disebut zaman kegelapan. Long Xingyu memberitahu Long Hao Chen bahwa itu karena malapetaka telah menimpa selama era kejayaan, dan penyebab utama malapetaka ini justru para ahli nujum. Malapetaka ini menyebabkan hilangnya kekuatan yang sangat besar di pihak 3 kerajaan besar, bahkan menyebabkan hilangnya garis keturunan yang tak ternilai, yang menyebabkan kekurangan kekuatan di pihak manusia. Setelah penurunan mereka dan pembentukan aliansi kuil, situasinya berangsur-angsur stabil. Malapetaka itu terjadi beberapa puluh ribu tahun yang lalu, dan menggambarkan ahli nujum sebagai pekerjaan yang berhubungan dengan kematian. Mereka bukan penyihir elemen kegelapan, tapi penyihir dengan kemampuan kuat yang memungkinkan mereka membentuk hubungan dengan arwah yang telah pergi. Dan pada saat itu, di luar 3 kerajaan besar, dunia manusia memiliki kekuatan keempat bernama Gereja Cemerlang, seperti yang disebutkan sebelumnya. 3 kerajaan memerintah manusia, sedangkan Gereja Cemerlang memerintah. Dengan kata lain, sebagian besar manusia mematuhi Gereja Cemerlang, dan bahkan sebutan era yang mulia merujuknya. Seperti yang bisa dibayangkan, ini adalah betapa kuatnya Gereja Cemerlang. Perang pecah antara ahli nujum dan Gereja Cemerlang, yang merupakan sesuatu yang sangat sedikit diketahui orang saat ini. Tetapi bahkan 10.000 tahun kemudian, perang ini tetap tercatat dalam catatan umat manusia sebagai perang yang sangat pahit. Dapat dikatakan bahwa kekuatan yang ditampilkan para ahli nujum pada saat itu tidak kalah sedikit pun dengan 72 dewa iblis saat ini. Hanya saja umat manusia saat ini jauh dari kekuatan yang dimilikinya pada puncaknya. Ketika umat manusia akhirnya memperoleh kemenangan, memusnahkan sepenuhnya sisi ahli nujum, sampai 10.000 tahun kemudian, tidak ada yang pernah mendengar tentang ahli nujum muncul di benua itu lagi. Namun, umat manusia juga membayar kerugian yang sangat besar. Pemimpin tertinggi Gereja Cemerlang pada waktu itu akhirnya meninggal, dan hal yang sama berlaku untuk banyak garis keturunan kuat yang punah. Lebih dari 90% gereja Brilliant telah terbunuh selama perang suci ini. Dalam pertempuran terakhir, pemimpin agung dari Gereja Cemerlang melawan kepala ahli nujum pada waktu itu, dan pertempuran itu menyebabkan kehancuran dunia manusia. Tidak ada yang tahu tentang hasil akhirnya, kecuali dari fakta bahwa setelah pertempuran itu, baik yang mulia pemimpin agung maupun kepala ahli nujum tidak pernah terlihat lagi. Ahli nujum yang tersisa, yang menjadi sekelompok naga tanpa kepala, akhirnya kalah dalam perang suci ini. Namun, malapetaka yang mereka timbulkan telah menyebabkan penurunan populasi manusia hingga setengahnya, dan kematian yang tak terhitung jumlahnya, menyebabkan sejumlah warisan era kejayaan menghilang. Tepat setelah ini tibalah periode akhir dari era kejayaan, dan kedatangan era kegelapan seperti yang kita kenal. Dapat dikatakan bahwa jika bukan karena bencana yang dibawa para ahli nujum ke daratan, pada saat 72 dewa iblis turun, mereka belum tentu memantapkan diri mereka di Sengmo Dalu sedemikian rupa.
Jika kekuatan gereja cemerlang masih seperti sebelumnya, bagaimana mereka membiarkan iblis tumbuh begitu kuat? Sayangnya, apapun tidak dapat mengubah hal-hal yang telah terjadi, dan kemuliaan manusia jatuh karena ahli nujum serta 72 dewa iblis. Namun, peradaban manusia masih cukup kuat untuk melakukan perlawanan, setidaknya sampai sekarang, tidak mudah bagi 72 dewa iblis untuk memusnahkan aliansi kuil. Setelah kejatuhan mereka, umat manusia berangsur-angsur berdiri, dan sekarang dengan munculnya putra cahaya Long Hao Chen dan putri samsara Chai waktu umat manusia akhirnya tiba. Long Hao Chen secara bertahap kembali ke akal sehatnya. Menara ini sebenarnya adalah warisan yang ditinggalkan oleh para ahli nujum, seberapa mengejutkan informasi ini. Faktanya, pada saat gereja cemerlang memperoleh kemenangan perang suci, yang tersisa membersihkan daratan dari semua jejak warisan ahli nujum, selama ratusan ribu tahun. Semua warisan dari ahli nujum, sumber daya, dan catatan, telah dihancurkan sepenuhnya. Dan saat ini, hanya sedikit orang yang tahu tentang keberadaan para ahli nujum ini di masa lalu. Saint Undead Magic dan Slumbering Calamity, Elux, ini adalah nama yang menakutkan dan mendominasi. Long Hao Chen hampir bisa memastikan bahwa Tuan dari Peristirahatan Abadi ini telah memainkan peran yang menentukan pada masa itu. Bahkan jika dia bukan kepala ahli nujum yang dihancurkan sendiri oleh Master Gereja Cemerlang, dia setidaknya masih salah satu jenderal. Siapa sangka bahwa beberapa warisan ahli nujum yang tangguh masih ada pada masa itu. Jika pesan ini dapat dibawa kembali ke kuil aliansi, ini mungkin akan menimbulkan gelombang besar. Tetap tenang. Aku harus tetap tenang. Long Hao Chen memperingatkan dirinya sendiri tanpa gangguan untuk menenangkan diri dari keadaan kegembiraannya. Ingatannya luar biasa, khususnya, keadaan gugup membangkitkan semangatnya, dan cukup untuk kapasitas mentalnya. Dia telah mengingat dengan kuat pesan sebelumnya, dan dengan hati-hati merenungkannya. Dari pesan kecil yang tertinggal di sini, dia sudah belajar banyak. Pertama, menara ini seharusnya peninggalan dari zaman kejayaan 10.000 tahun yang lalu, dan bisa dikatakan sebagai kristalisasi ilmu para ahli nujum pada masa itu. Setelah ahli nujum kalah dalam perang suci, menara peristirahatan abadi ini telah terkubur di bawah tanah, dan belum pernah ditemukan sampai sekarang, sampai perubahan tektonik terjadi dari gempa bumi, melahirkan celah yang begitu besar, yang menyebabkan Long Hao Chen menemukan tempat ini. Bahkan setelah 10.000 tahun, menara ini tidak memiliki kehancuran, tetapi hantu-hantu di luar tampaknya sengaja disimpan di sini oleh master menara ini, melalui beberapa metode yang tidak diketahui. Sebagai Scion of Light, Long Hao Chen secara alami tidak memenuhi syarat untuk menggantikan warisan ahli nujum ini, tetapi pada saat suara ini naik, gerbang di belakangnya sudah ditutup, mempertimbangkan pengetahuan dan kekuatan master menara ini, mendobrak pintu jelas tidak akan mudah. Kemudian, jika dia ingin meninggalkan tempat ini hidup-hidup, hal pertama yang harus dilakukan Long Hao Chen adalah menyelesaikan uji coba lantai pertama, mendapatkan kepercayaan dari Slumbering Calamity Elux ini. Selain itu, mudah untuk mengetahui melalui pesan yang ditinggalkan oleh Slumbering Calamity Elux, bahwa ahli nujum yang kuat ini percaya bahwa hanya ahli nujum lain dari langkah ke-6 yang bisa sampai di sana, dan itu berarti bahwa uji coba lantai pertama ini menara dengan demikian harus dirancang untuk ahli nujum dari langkah ke-6 untuk dapat melewatinya. Setelah melewati celah gunung ini, Long Hao Chen tidak bisa menahan senyum pahit. Tanpa diragukan lagi, uji coba lantai pertama ini tidak akan mudah. Baginya, tidak diketahui apakah dia bisa kembali hidup-hidup darinya. Sekarang, dia hanya bisa berusaha untuk melakukan yang terbaik, untuk membidik kemungkinan melarikan diri dari sana. Tepat di tengah perenungannya tentang bagaimana dia harus menghadapi bahaya yang tidak diketahui ini, suara Elux bencana tidur berdering sekali lagi, dan kali ini, menyebabkan Long Hao Chen jatuh dalam keputusasaan total. Kalau begitu, biarkan aku memeriksa afinitas unsurmu, untuk melihat ahli nujum seperti apa kamu. Tes atribut unsur. Aku sudah selesai. Otak Long Hao Chen segera menjadi kosong. Berdasarkan pemikirannya, seni ahli nujum seharusnya merupakan perpanjangan dari jalur elemen kegelapan. Jika tidak, apapun atributnya, ini pasti bukan atribut cahaya suci. Jika atributnya sendiri terungkap, mengingat betapa kuatnya Slumbering Calamity ini, bagaimana mungkin dia mampu menghadapinya? Hao Yue, hancurkan gerbangnya. Long Hao Chen segera memberikan perintah kepada Hao Yue dalam pikirannya, meskipun rencana ini sangat tidak pasti, dia sangat takut dihukum mati tanpa diberi kesempatan untuk melawan. Namun, saat Long Hao Chen mentransmisikan perintah ini,
tubuh Hao Yue tiba-tiba bergetar hebat saat dia melemparkan Long Hao Chen yang tidak siap ke udara, sebelum dengan cepat mundur beberapa langkah, menjaga jarak antara Long Hao Chen dan dirinya sendiri. Hao Yue meninggalkanku. Itu tidak mungkin. Long Hao Chen terkejut dengan keadaan ngeri, dan pada saat itu, sinar abu-abu tiba-tiba turun, menyelimuti tubuhnya dan bersiap untuk melakukan verifikasi. Pancaran abu-abu dipenuhi dengan aura menakutkan yang tidak mungkin untuk dilawan, dan Long Hao Chen hanya bisa merasakan seluruh tubuhnya menjadi dingin, karena aura kematian yang tak terlukiskan langsung membuatnya merasa seolah-olah darahnya membeku. Karena semua atribut cahaya energi spiritual cairnya ditekan dan didorong kembali ke bagian dalam tungku spiritualnya, dia merasa tidak dapat menggerakkan jari kelingkingnya. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Long Hao Chen melepaskan semua harapan. Setidaknya saat dia menghadapi 3 dewa iblis, dia masih memiliki keberanian untuk berdiri dan bertarung, tapi sekarang, dia tidak bisa berbuat apa-apa. Apakah saya benar-benar harus mati di tempat seperti itu? Untuk menjadi bagian dari kelompok hantu ini. Dipengaruhi oleh iluminasi sinar abu-abu, Long Hao Chen perlahan jatuh kembali, dalam keadaan gemetar. Tapi kejutan ekstrimnya adalah bahwa serangan yang dia harapkan tidak datang sama sekali, dan cahaya putih itu. Apakah itu nyata? Apakah kamu benar-benar orang yang menerima pesan saya? Jika itu nyata, saya terlalu diberkati. Sepertinya surga lama belum sepenuhnya meninggalkanku. Murid terkasih, saya pikir saya sudah bisa memanggil kamu seperti itu. Saya tidak akan membiarkan kamu mati sebelum kamu menjadi penerus saya. Faktanya, kamu adalah murid paling ideal yang dapat saya impikan, seorang ahli nujum suci yang memiliki atribut cahaya suci yang sama dengan saya, penerus yang sempurna. Ini benar-benar cahaya suci surgawi. Apa? Long Hao Chen berteriak dengan sangat terkejut, kepalanya benar-benar kosong pada saat itu juga. Ahli nujum suci. Mungkinkah Slumbering Calamity Elux yang disebut sihir Sein Undead ini bukan sekadar cerita, tapi kata ini sebenarnya mengacu pada elemen suci, berdiri sebagai sebutan untuk cahaya suci. Jadi ternyata, ahli nujum sebenarnya juga bisa menjadi atribut cahaya. Tapi bagaimana bisa? Bukankah seharusnya ahli nujum memanfaatkan mayat dan kematian, berjalan melalui jalan kegelapan yang jahat? Dapat dikatakan bahwa kalimat terakhir Elux mengguncang Long Hao Chen dengan sangat keras. Itu memaksanya untuk mengevaluasi kembali banyak hal. Sinar abu-abu muncul lagi, tapi kali ini, itu hanya berbentuk bola kecil, diam-diam muncul di depan Long Hao Chen, dan melayang di udara. Itu adalah kalung, dengan permata putih di atasnya, seukuran kacang kedelai. Di atasnya, cahaya redup menyebar, dan aura sucinya yang lembut memancarkan kehangatan yang sangat dalam. Aura maut yang awalnya terkandung di udara, tampak berubah menjadi cahaya suci segera setelah muncul. Esensi suci yang kaya dan kental segera melewati tungku spiritual Long Hao Chen, mengisi kembali konsumsi energi spiritualnya sebelumnya. Di kalung itu ada liontin kecil, kira-kira seukuran ibu jari kecil, dan berwarna putih. Itu memiliki penampilan tengkorak kecil, dan pada posisi kedua matanya melayang api keemasan yang dipenuhi dengan esensi cahaya tebal dan menyebar kemana-mana. Muridku yang terkasih, ini adalah pesanku. Untung kamu bukan salah satu dari ahli nujum atribut kegelapan kotor ini, jika tidak, aku hanya bisa menyerah padamu. Kalung ini mengikuti saya selama 896 tahun, sampai saat terakhir saya memasuki tidur nyenyak. Kamu harus ingat, bahwa kamu tidak dapat membiarkannya dilihat oleh orang-orang dari Gereja Radiant, karena itu terbuat dari tengkorak pemimpin Paus Agung pertama dari Gereja Radiant. Aku merasa sangat bersemangat membayangkan wajah yang akan ditunjukkan oleh para bajingan itu jika mereka tahu bahwa aku menggali mayat terkubur Paus Agung pertama mereka untuk membuatnya. Nama liontin ini adalah Eternal Melody, dan itu adalah warisanku, serta kunci Manor of Eternal Rest ini. Jika di masa depan, kamu ingin menemukan rekan yang tidak diragukan lagi dapat dipercaya, kamu dapat memimpin mereka untuk dilatih di sana. Tentu saja, ini adalah premis bahwa mereka bukanlah pengguna atribut kegelapan kotor yang paling kubenci. Jika kamu membawa keberadaan jahat ke tempat ini, Manor of Eternal Rest ini pasti akan memberi mereka istirahat abadi. Mulai sekarang dan seterusnya, kamu adalah penerus saya, dan tuan baru dari Manor of Eternal Rest. Long Hao Chen pada dasarnya tidak memiliki kemampuan untuk menolak. Dari arah suara yang berbicara ini, esensi cahaya yang sangat hangat mendekat dan langsung dituangkan ke dalam tubuhnya saat liontin melodi abadi itu muncul di lehernya, dan tengkorak transparan itu berada di depan dadanya. Segera, Long Hao Chen merasa seolah-olah seluruh tubuhnya menjadi hangat, seolah-olah direndam dalam air hangat,
dan seluruh tubuhnya menjadi warna emas berkilau, seolah-olah mencapai tingkat tertinggi dari cahaya suci, inti cahaya yang pekat memenuhi setiap sudut tubuhnya. Blue Rain, Hibiscus of Light, Saint Spiritual Stove dan juga Light Elemental Spiritual Stove Yating mengeluarkan rintihan kebahagiaan dari dalam dadanya. Kuantitas energi spiritual internal cairnya terlihat meningkat dengan kecepatan kilat, hanya melambat setelah menaikkan setidaknya 500 unit. Dan liontin berbentuk tengkorak yang dipenuhi aura suci itu terserap rapat di dada Long Hao Chen. Majulah, nak. Mulai sekarang dan seterusnya, semuanya akan bergantung pada dirimu sendiri. Bahkan tanpa melewati ujian apapun, kamu juga dapat meninggalkan tempat itu. Saya menantikan hari kamu akan dapat berdiri di depan saya. Setelah kalimat terakhir ini, suara slumbering Calamity Elux benar-benar menghilang, dan sekitarnya seperti sebelumnya dipenuhi dengan aura abu-abu yang mematikan. Tapi setelah memakai melodi abadi, Long Hao Chen seperti matahari di tempat itu, dari tubuhnya secara permanen melepaskan pancaran sinar keemasan, dan yang lebih fantastis lagi adalah bahwa cahaya suci ini tampaknya selaras sempurna dengan aura maut di tempat itu, tidak bertentangan sedikit pun. Gerbang di belakang punggung Long Hao Chen terbuka dengan tenang, menyiratkan bahwa dia tidak perlu lulus ujian apapun, dan akan dapat meninggalkan tempat itu kapan saja. Tetapi pada saat ini, dia berdiri di sana tanpa bergerak, karena banyaknya informasi yang masuk ke kepalanya, menjadi bagian dari ingatannya. Dan informasi ini justru datang dari melodi abadi. Informasi ini termasuk kendali Manor of Eternal Rest, segel yang terkandung dalam Pendant of Eternal Rest ini, dan bahkan pengetahuan dan metode kultivasi yang dikumpulkan oleh Slumbering Calamity Elux. Bagian dari pesan ini benar-benar masif dan penting, dan tidak peduli seberapa tidak rela Long Hao Chen menjadi seorang ahli sihir suci, informasi ini masih menjadi bagian lengkap dari ingatannya, yang tidak akan pernah bisa dia lupakan dalam hidupnya. Hao Yue merangkak di belakang punggung Long Hao Chen, dengan tenang menatapnya, saat keenam matanya dipenuhi dengan kelembutan, meskipun dia tampak agak bingung ketika mengingat memori ini. Berdiri di sana, Long Hao Chen membutuhkan waktu setengah jam sebelum kembali sadar. Setelah sejumlah besar informasi disimpan di kepala Long Hao Chen, kulit Long Hao Chen saat ini jelas tidak terlihat bagus. Meskipun Slumbering Calamity Elux adalah ahli nujum atribut suci, dia tetaplah ahli nujum, salah satu penyebab utama bencana yang terjadi 10.000 tahun yang lalu. Bagaimana mungkin Long Hao Chen bersedia menjadi penerus orang seperti itu, apalagi mempelajari sihir necromancy? Tiba-tiba berbalik, Long Hao Chen menatap Hao Yue dengan mata membara. Hao Yue, kamu tahu sebelumnya tempat apa ini? Long Hao Chen agak marah, jika Hao Yue memberitahunya tentang tempat ini sebelumnya, dia tidak akan masuk ke sana bagaimanapun caranya. Terlepas dari kemajuan luar biasa dan peningkatan kekuatan yang dibawa oleh Manor of Eternal Rest ini, dia benar-benar tidak mau menerima ini. Setelah memasang melodi abadi ini, dia sama sekali tidak dapat melepasnya. Hao Yue memberikan tatapan polos, mengedipkan matanya dan mengirimkan jawaban ke Long Hao Chen. Merasakan informasi yang datang darinya, raut wajah Long Hao Chen berubah, dari keadaan marah sebelumnya menjadi keadaan terkejut. Teknik prediksi, kamu mempunyai kemampuan bawaan. Memberi Hao Yue tatapan tercengang, Long Hao Chen tampak benar-benar kaget. Hao Yue memberitahunya bahwa dia memiliki kemampuan yang disebut teknik prediksi, yang memungkinkannya memprediksi beberapa kejadian di masa depan sampai batas tertentu. Ketika dia memasuki gua ini, sebuah ramalan akan datang kepadanya, tetapi dia hanya memiliki perasaan yang tidak jelas, hanya merasakan bahwa tempat ini hanyalah simbol dari kesempatan sempurna untuk Long Hao Chen, tanpa bahaya apapun, itulah sebabnya dia menyuruhnya untuk memasuki. Mengungkap senyum pahit, Long Hao Chen maju ke depan Hao Yue. Memeluk kepala besar Little Light, dia menyatakan, maaf, ini salahku. Seharusnya aku tidak meragukanmu. Hanya saja semua yang baru saja terjadi padaku terlalu mengejutkan. Saya telah dijadikan penerus ahli nujum ini dengan cara yang tidak dapat dijelaskan. Little Light, Little Flame dan Little Green meringkuk ke arahnya, membelai tubuhnya dengan lembut. Hao Yue, beritahu aku apa yang harus aku lakukan. Bagaimana kalau kita meninggalkan tempat ini dan memperlakukannya seolah-olah tidak terjadi apa-apa? Pokoknya, setelah kita pergi, menara keabadian ini akan masuk ke dimensi paralel. Hao Yue perlahan menggelengkan kepalanya sebagai jawaban. Long Hao Chen bertanya dengan ragu, apakah kamu mengatakan bahwa ini adalah kesempatan? Bahwa saya tidak harus menjadi ahli nujum tetapi masih bisa mendapatkan pengalaman yang baik di tempat itu? Hao Yue mengangguk berulang kali.
Long Hao Chen mengerutkan alisnya, tenggelam dalam kontemplasi. Dapat dikatakan bahwa dia berada dalam kondisi perjuangan yang ekstrim, kejutan yang dibawa menara keabadian ini sangat besar, dan khususnya kasus mantra necromancy yang sekarang tersegel di kepalanya. Tidak peduli seberapa tidak rela dia tidak bisa menghilangkan ingatan ini. Melodi abadi di lehernya juga pada akhirnya memiliki beberapa manfaat penting. Long Hao Chen tidak pernah menjadi karakter yang tamak, sebaliknya, dia akan selalu membalas perbuatan baik orang lain 10 kali lipat. Dia tidak dapat menyangkal bahwa dia memang mendapatkan manfaat penting dari bencana tidur yang disebut Elux ini. Fakta bahwa dia sama sekali tidak dapat membuang manfaat ini adalah yang paling sulit untuk dia tanggung. Sesaat kemudian, Long Hao Chen perlahan mengangkat kepalanya, dan berkata sambil menghela nafas, "Kamu mungkin benar, tapi aku tidak bisa memaksa diriku untuk memutuskan, apakah aku harus memilih untuk mendapatkan lebih banyak keuntungan dari tempat ini atau meminta pendapat rekan-rekanku tentang hal ini. Bagaimanapun, kita sekarang harus mencoba uji coba tempat ini. Setidaknya itu akan menjamin keselamatan semua orang, mereka yang mengikutiku ke sini." Cahaya keemasan bersinar di hati Long Hao Chen, sebelum jatuh ke tubuh Hao Yue, segera menjadikan pasangan terbaiknya bersinar dalam kilau keemasan, karena sisik Hao Yue tampak berubah menjadi keemasan. Ini adalah kegunaan melodi abadi. Menurut ingatan yang ditransmisikan ke Long Hao Chen, hanya menyebarkan aura liontin ini kepada seseorang yang dapat mendefinisikannya sebagai musuh menara peristirahatan abadi. Berbelok, Long Hao Chen memulihkan Holy Spirit Shield di tangannya, memanggil Blue Rain, Hibiscus of Light dari tubuhnya. Penampilan Blue Rain berikutnya, Hibiscus of Light menyebabkan Long Hao Chen tercengang di saat berikutnya, karena dia menemukan dengan terkejut bahwa perubahan tak terduga telah terjadi pada senjata ofensif paling kuat yang dimilikinya. Tubuh utamanya sama seperti sebelumnya, tetapi pancaran cahaya yang menyebar dari bagian atasnya telah berubah. Mencengkeram Blue Rain, Hibiscus of Light segera membuat Long Hao Chen terasa basah, dipenuhi perasaan nyaman. Pada bilah pedang, kilau gerimis, atau lebih tepatnya, kabut emas, tampak muncul. Itu samar-samar terlihat, tetapi membawa campuran aura suci dan berair. Kabut emas ini memenuhi udara di sekitarnya dalam lingkup sepertiga meter, dan ketika Long Hao Chen menuangkan energi spiritualnya ke dalamnya, kabut emas ini akan langsung memadat, mengambil bentuk pancaran emas sepanjang sepertiga meter yang berdiri di depan dari pedang.